Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi lewat channel yang kita cintai ini. Mari kita mendengarkan dan merenungkan sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra, staf Seminarium Angin Memiri Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Angin Memiri Yogyakarta di channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada hari ini, 6 Juni 2020 adalah Tulus Melayani. Marilah kita awali renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini dan atas undangan suci-Mu untuk melayani bersama-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44. Mari kita membacanya bersama-sama. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di bait Allah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa Injil hari ini menyajikan kritik dan pujian Yesus akan situasi kehidupan masyarakat Yahudi pada zaman itu. Pada bagian pertama perikopa Injil, yakni ayat 38 sampai dengan 40, Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat yang berbusana suci, jubah panjang putih, suka menerima pujian, duduk terdepan di bait Allah dengan kata-kata yang indah dan doa yang panjang-panjang. Mereka sungguh menampilkan kesucian yang menjadi tolok ukur orang Yahudi, tetapi mereka suka menindas orang miskin dan suka mencaplok rumah janda-janda. Mereka ini tahu, bahkan banyak yang hafal hukum Taurat, mahir dalam ajaran Taurat, tetapi gagal untuk melaksanakannya. Mereka semua ini terkena penyakit neto, no action talk only, alias OMDO, omong doang. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika merenungkan bagian ini, kepala saya itu serasa dipukul balok-balok. Mengapa? Teguran Yesus ini sangat kena dan relevan dengan hidup saya sebagai seorang pastor. Saya bertanya kepada diri saya, apakah saya melaksanakan apa yang saya ajarkan
dan saya yakini. Sungguh ini sebuah tantangan dan otokritik yang sangat dalam bagi saya sebagai seorang pastor. Ini yang terutama, selain kritik Yesus kepada ahli-ahli Taurat itu, mereka juga dikritik oleh Yesus karena apa? Mereka melakukan segala aktivitas tersebut karena mereka mencari kehormatan diri dalam pelayanan. Mereka mempelajari Taurat agar dipandang hebat oleh dunia saat itu, dianggap pintar. Tujuan mereka bukan untuk mencari kebijaksanaan Allah bagi hidupnya, tetapi supaya menjadi manusia terpandang hebat di mata dunia di depan orang lain. Pada bagian kedua, yakni ayat 41 sampai dengan 44, Yesus bukan mengkritik, tetapi memuji seorang janda miskin yang memberi 2 peser atau 1 duit dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Yesus melihat nilai dan motivasi pemberian si janda miskin, bukan jumlah nominal duitnya. Sang janda miskin memberi dalam kekurangannya. Ia sebenarnya berbagi hidupnya. Uang 2 peser kecil dalam jumlah, tetapi sangat berarti baginya, dan itu semua direlakannya. Persembahan tersebut pasti tidak pernah diperhitungkan oleh juru hitung persembahan, tetapi di mata Allah itulah persembahan terbaik, karena si janda miskin memberikan semuanya itu dengan tulus. Janda miskin itu memberi sebenarnya hidupnya bagi Allah dan sesama. Ia pasti tidak mencari popularitas dan kehormatan. Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa Ia memperhatikan kualitas dan motivasi dari pemberian diri, dari pelayanan kita. Dalam setiap momen pelayanan, Yesus menghendaki agar kita semua ini melakukannya karena 3 alasan, yakni 1, kasih kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kedua, kasih kepada sesama, karena kita semua ini dipanggil untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih kepada sesama kita. Dan yang terakhir, kasih kepada diri kita, karena kita semua ingin selamat. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk teguran suci-Mu pagi ini. Engkau mengajak kami untuk memuji memuliakan Dikau, melayani sesama kami dengan tulus. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih juga buat Pastor Stefanus Chandra. Semoga pastor selalu diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya. Amin.